Shin Tae-yong memiliki fokus utama yakni membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Tekad tersebut diungkapkan Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa dirinya telah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa fokus utamanya adalah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dua pertandingan pada bulan tersebut. Pertama adalah melawan Arab Saudi. Kedua yakni menghadapi Australia. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga akan berlangsung hingga pertengahan tahun depan. Timnas Indonesia butuh mengunci posisi dua besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika target tersebut tak bisa tercapai, Rafael Struijk wajib minimal finish di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tim Merah Putih bersaing di grup C. Lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, China, Bahrain, Arab Saudi. Mempersiapkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan ASEAN Cup. Tujuan kami adalah membuat pertandingan Piala Dunia menjadi tujuan utama saya. Tolong berikan dukungan yang banyak, tulis Shin Tae-yong. Sementara itu, skuad timnas Indonesia dijadwalkan baru akan mulai menjalani persiapan pada akhir bulan ini. Sejauh ini, baru satu pemain yang terungkap mendapat panggilan. Pemain tersebut yakni Dimas Drajat. Hal ini diumumkan langsung oleh Persib melalui website resmi klub. Dimas dipanggil timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam surat tersebut disebutkan Dimas harus sudah bergabung di Yong Ki-hun angkat bicara usai dipercaya sebagai salah satu tim pelatih di skuad timnas Indonesia senior. Yong Ki-hun direkrut ke skuad timnas Indonesia pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 lalu. Pria 41 tahun tersebut dipercaya sebagai pelatih buat para penyerang timnas Indonesia. Shin Tae-yong membawa sosok ini bukannya tanpa alasan. Yong Ki-hun punya segudang catatan fantastis saat tampil sebagai pemain. Yong Ki-hun adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Asis Kali. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor asis terbanyak di Kalik dengan 110 asis. Pelatih Yom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk Akademi Klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Masih dari sumber yang sama, Yom menerima tawaran Shin Tae-yong pada bulan lalu. Yong Ki-hun sebelumnya berstatus manajer player Suwon Samsung, yang kemudian memutuskan pensiun sebagai pemain pada awal tahun ini. Sebagai nama profil besar, Yong Ki-hun juga pernah dilatih Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan. Yom menjadi bagian skuad Shin Tae-yong saat menjuarai Piala AFF 2017. Selain itu karena akan melatih timnas Indonesia, Yom pernah merasakan atmosfer SUGBK. Tepatnya saat Piala Asia 2007, ketika timnas Indonesia jadi tuan rumah, Yong Ki-hun sudah menunjukkan aksinya usai dipercaya sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Pria 41 tahun tersebut bersama para asisten pelatih yang lain di timnas Indonesia diketahui telah menyaksikan pertandingan Liga 1 2024/2025. Yong Ki-hun tertangkap kamera tengah menyaksikan laga Semen Padang vs Borneo FC di pekan pertama Liga 1 2024/2025. Pada laga tersebut, Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang. Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meski begitu, Yong Ki-hun angkat bicara usai dipercaya Shin Tae-yong untuk mengasah kualitas para penyerang timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Saya bersyukur pelatih Shin memberi saya kesempatan besar, ujar Yong Ki-hun Chosun. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik. Timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Arab Saudi. Arab Saudi jadi salah satu lawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim berjuluk Green Falcons tersebut juga jadi lawan pertama timnas Indonesia di ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 di King Abdullah Sports City, Jeddah. Tim asuhan Roberto Mancini tersebut patut ditakuti oleh timnas Indonesia. Pasalnya, Arab Saudi dipenuhi oleh banyak pemain berkualitas. Salah satunya adalah Saud Abdul Hamid. Saud Abdul Hamid merupakan bek sayap andalan Arab Saudi berusia 25 tahun. Bek sayap Arab Saudi tersebut tampil untuk salah satu klub besar di Asia, Al Hilal. Ada kabar terbaru dari pemain 25 tahun menurut laporan Gianluca Di Marzio. Jurnalis asal Italia tersebut melaporkan bahwa Saud tengah diincar oleh klub besar Liga Italia. Klub yang dimaksud adalah AS Roma. Pemain Arab pertama di Serie A bisa saja datang dari Al Hilal, yang memiliki perasaan bagus dengan kejuaraan Italia, tulis Gianluca Di Marzio. Sehingga Roma, seperti yang diceritakan oleh tim editorial kami, dapat memuaskan keinginan Saud Abdul Hamid, bek kanan Saudi Pro League. Lanjutnya, AS Roma memang tengah mencari pemain dengan performa bagus di lini pertahanan. Saud Abdul Hamid jadi salah satu bek yang paling produktif. Saat ini, pemain 25 tahun sudah tampil 51 kali sepanjang musim lalu. Pada musim lalu, dia berhasil mencatatkan 4 gol dan 9 assist. Dirinya bisa berposisi sebagai bek sayap dan bek tengah. Profilnya cocok dengan kebutuhan dari Daniel De Rossi yang kini jadi pelatih AS Roma. Kehadiran Saud Abdul Hamid jadi lampu kuning bagi timnas Indonesia. Profilnya sebagai bek produktif jelas jadi alarm bagi para pemain bertahan tim Garuda. Para pemain belakang andalan Sintayong di sektor sayap jelas harus siap menandingi agresivitas pemain 25 tahun tersebut. Di sisi kanan, ada Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, hingga Yakob Sayuri yang bisa diandalkan. Sementara di sisi kiri, timnas Indonesia bisa mengandalkan Kelvin Verdong, Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon.